Saya Windy Sehebeli dari kelas akuntansi F. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal dari perubahan metode biaya ke metode ekuitas. Baiklah, contoh soal tanggal 1 Januari 2006, PT Jaya membeli saham seharga 500.000 tunai atas 10% saham biasa yang beredar. PT Mawar Indah dan Aktiva Bersih PT Mawar Indah mempunyai nilai buku 3 juta rupiah. Perbedaan harga perolehan atas ekuitas Aktiva Bersih PT Mawar Indah didistribusikan sebagai goodwill yang akan diamortisasi selama 40 tahun. Kemudian, pada tanggal 1 Januari 2008, PT Jaya membeli kembali 20% dari saham biasa PT Mawar Indah seharga 1.200.000 tunai, di mana nilai buku Aktiva Bersih PT Mawar Indah 4 juta dan laba serta dividen dari PT Mawar Indah yang diterima PT Jaya selama tahun 2006 sampai dengan 2008 sebagai berikut. Tahun 2006, 500.000 laba yang diperoleh. Dividen yang dibayar ke PT Jaya 30% itu 20.000. Tahun 2007, 1 juta laba yang diperoleh. Dividen yang dibayar ke PT Jaya 30% sebesar 30.000. Tahun 2008, 1.200.000 laba yang diperoleh. Dividen yang dibayar ke PT Jaya 30% itu 120.000. Diminta buat jurnal pembelian saham biasa untuk 10%, buat jurnal pembayaran dividen tahun 2006-2007, jurnal pembelian kembali 20% saham biasa, jurnal pengumuman dividen selama tahun 2008, dan jurnal penerimaan dividen selama tahun 2008. Penyesuaian bagian A, jurnal perolehan. Investasi jangka panjang atas saham pada kas. Investasi jangka panjang atas saham 500.000 dan kasnya juga 500.000. Kenapa di sini kasnya di sisi kredit? Karena melakukan pembelian sehingga kas berkurang. Bagian B, jurnal penerimaan dividen. 2006 kas 20.000, pendapatan dividen 20.000. Di sini kasnya berada di sisi debit karena melakukan pembelian dividen sehingga kas bertambah dan pendapatan dividen di sisi kredit. 2007 kas 30.000, pendapatan dividen 30.000. Bagian C, pembelian kembali 20% saham yang beredar PT Mawar Indah. Hak PT Jaya atau laba 10%. Kita lihat di sini sahamnya itu sebesar 500.000. Kemudian dikalikan dengan 10%, hasilnya pada tahun 2006 50.000. Pada 2007 sebesar 1 juta dikalikan dengan 10%, hasilnya 100.000. Maka 50.000 ditambah 100.000 hasilnya adalah 150.000. Amortisasi goodwill 500.000 dikurang 10% dikali 3.000. 3.000 itu adalah nilai buku dibagi dengan 40 tahun. Hasilnya 5.000 per tahun. Di sini ada tanda kurung karena amortisasi itu sama dengan penyusutan. Karena penyusutan, maka nilai atau harga berkurang. Jadi 5.000 ditambah 5.000 hasilnya 10.000 pada tahun 2006 dan 2007. Dividen yang diterima 2006 20.000, 2007 30.000, totalnya adalah 50.000.
Penyesuaian periode sebelum tahun 2008. Pada tahun 2006, 50.000 dikurang 5.000 dikurang 20.000 hasilnya 25.000 pada tahun 2006. 2007, 100.000 dikurang 5.000 dikurang 30.000 hasilnya 65.000. Maka jurnal pembelian pada tahun 2008 investasi jangka panjang atas saham 1.290.000, kas 1.200.000, laba ditahan 90.000. Nilai investasinya bertambah karena PT Jaya tersebut sudah bertambah menjadi 30% pada awal tahun, sehingga metode yang digunakan berubah dari metode biaya ke metode ekuitas. Bagian D, jurnal pada akhir periode tahun 2008. Amortisasi goodwill tahun 2008 untuk hak 10%. 500.000 dikurang 10.000 dikali 3 juta, 3 juta adalah nilai buku, dibagi 40 tahun, hasilnya 5.000 per tahun. Amortisasi goodwill tahun 2008 untuk hak 20%. 1.200.000 dikurang 20% dikali 4.000, 4.000 adalah nilai buku, dan dibagi dengan 40 tahun, hasilnya 10.000 per tahun. Total amortisasi selama tahun 2008 adalah 15.000. Catatan, laba yang diumumkan oleh PT Mawar Indah selama 2008 sebesar 1.200.000 adalah 1.200.000 dikali 30% dikurang 15.000 hasilnya 345.000. Jurnal pengumumannya investasi jangka panjang atas saham 345.000, pendapatan dividen 345.000. Selanjutnya bagian E. Jurnal penerimaan pembayaran dividen kas 120, investasi jangka panjang atas saham yaitu 120. Baiklah, itulah hasil penyampaian contoh soal dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.